ini tuh pancen sing istana tak kula ngintine terus gresiki soalé. Berarti niki posisi candingan niki kapan-kapan jenengan ngresiki utawa apa? Ae Mas Slamet tak andak Jadi sampean. jeneng ngresiki mungkin kula ibuni kapan-kapan nih setelah di resiki dibobo mungkin kula Pak rawuh niki Pak tinggali nama sinaman kula Pak iki mungkin kalih Tapi nek regane niku tak bayar kula ngoten nah tapi resiki yo kudune kan yo Pak. Nek kuwi yang kon tanggungane wis. Yo tak sanjangan aku arek kula. iki nomor kula nih ya mboten napa-napa oke sing penting diresiki difoto terus nelpon kula terus nelpon kali foto dikirimke lho terus kula mriki kula Delok mak metale adone ini. Awas awas. ini ngoten Delok. Dek aja ngono Dek sangko Soalnya sing pernah tau. iki berarti Cek iki kemungkinan memang canggih Aku nanya teke Pak sholat, aku bersihin kene semangat sore. Semalam kok kayak orang itu ke istana Pak sampai ke situ. berarti iki canggih ning udah era bisa Rahayu Sagung Dumadi, jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini kami berada di Desa Brokoh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sini ada sebuah makam yang oleh warga dinamakan Ki Ageng Bromosari. Saya akan meluruskan, semoga apa yang saya utarakan ini merupakan sebuah kebenaran menurut ilmiah, bukan menurut gaib, terawang triwing, klenik, mitos dan lain sebagainya. Karena di sini selain ada makam Ki Ageng Bromosari, juga ada makam yang bernama Mbah Singosari. Kecuali itu di sini juga ada ditemukan Arca Ganesha, Yoni Arca, dan Arca. Ya menurut saya Arca Sri Rama Bedak atau Buru, dan bisa dikatakan sebagai Wisnu Moksa, yang kebetulan tadi saya sampai lupa karena sangat tertarik dengan hal-hal yang ada di situ, karena banyak sekali benda cagar budaya yang masih tertimbun oleh tanah. Maka oleh situ saya sampai lupa, dan baru di sini saya teringat untuk mendokumentasikan melalui video. Ini kalau menurut tata letak, tidak ada kuburan yang lain, hanya satu ini saja. Jadi prediksi saya, ini bukan makam atau kubur jasad mayat manusia. Pertama, saya merujuk ke nama Bromo. Bromo itu artinya api. Yang kedua, Bromo itu merujuk kepada Dewa Brahma. Jadi kemungkinan besar di tempat ini dulunya pernah ditemukan arca Dewa Brahma. Yang kedua, mungkin di sini dulunya tempat ngaben atau tempat pembakaran mayat. Karena merujuk ke arca
yang ada di lokasi sana masih di Dukuh Kerajaan. Itu prediksi saya di tempat itu bisa sebagai pesanggrahan. Yang jelas saya malah merujuk ke tempat pesanggrahan dan juga semacam pasraman lah, pasraman, tempat pendidikan. Sekarang bisa dikatakan sebagai fakultas. Karena saya juga bisa merujuk ke bengkel pembuatan material candi, karena saya menemukan 9 umpak yang belum sempurna. 10 umpak. Tapi umpak yang ketujuh, yang 4 itu persis sudah menyeluruh umpak, tapi yang 7 buah itu bisa jadi nantinya sebagai pelataran candi atau yang sekarang dinamakan keramiknya candi. Nah, terus makam yang bernama Mbah Singosari itu menurut saya adalah simo. Simo adalah pangkat, bukan gelar tapi pangkat, yang pangkat untuk seseorang yang diberikan oleh keraton, yaitu keraton menugaskan seseorang untuk merawat benda yang bersejarah atau yang penting, juga bisa juga bangsawan yang dikubur di desa ini, dan juga bisa juga desa ini berjasa terhadap kerajaan, sehingga diutuslah seorang sima untuk mengelola daerah ini yang bebas pajak atau daerah yang merdeka. Ini makam Mbah Singosari saya sebutkan di sini sekalian. Karena apa? Karena ini situasi hujan dan tempatnya belum saya ketahui. Banyak warga yang tidak tahu, yang tahu tapi tidak mau mengantar. Katanya medannya sulit, motor saja tidak bisa, dan lokasinya di pinggir sungai. Jadi kalau menurut warga, kuburan tertua itu memang gini Mbah Singosari, tapi bukan untuk kuburan umum, hanya kubur Mbah Singosari tok, dan ada pohon tuanya. Untuk sementara karena ini hujan, saya tidak bisa ke situ. Entah lain waktu saya ke situ lagi. Untuk sementara saya jelaskan di sini. Yang pertama, tempat ditemukan Arta Ganesha, Yoni Arca, terus Arca Garindra atau yang dinamakan Wisnu atau Kresna Moksa dan lain sebagainya, itu menurut saya ada sebuah pasraman, karena di situ kurang lebih 100 meter ditemukan sebuah belik yang sangat unik. Terus 100 meter lagi atau 200 meter lagi ditemukan umpak berjumlah 10 buah tapi belum sempurna. Terus ini Mbah Bromo, Ki Ageng Bromo Kendali, ini positif bukan makam atau kubur jasad mayat manusia. Alasannya karena di sekitar sini tidak ada kuburan lagi, hanya ini tok, jadi sangat tidak mungkin ini sebuah kubur. Ini bisa dikatakan sebuah punden. Nah, untuk merujuk kata Bromo itu, satu, kemungkinan besar di sini ditemukan patung Dewa Brahma. Yang kedua, kemungkinan besar tempat ini sebagai tempat ngaben atau tempat pembakaran mayat. Jadi kata Bromo Sari itu api, bisa menjadi ini adalah tempat ngaben atau pembakaran mayat. Seterusnya, makam Mbah Singosari juga bukan kubur mayat manusia, tapi kubur abu layon atau kubur abu jasad mayat manusia. Beliau adalah pemangku atau yang bertanggung jawab di daerah Desa Brukoh ini,
karena beliau diutus secara khusus, ditugaskan secara khusus oleh keraton untuk mengelola daerah sini sebagai daerah perdikan, daerah yang merdeka, daerah yang bebas pajak. Itu gelarnya zaman dulu sebelum ada Islam masuk bernama Sima kalau laki-laki, kalau wanita Sireng, Ireng dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk era Islam, terutama Mataram Islam, gelar Simo berganti menjadi Ki Ageng. Setelah era kemerdekaan, gelar itu menjadi lurah, kepala desa dan lain sebagainya. Saya cukupkan liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Indonesia Jaya, Pancasila Abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambung Oyot mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.